Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Astuti ya. Apa kabar kalian? Semoga hari ini sehat-sehat saja ya. Nah anak-anak, untuk hari ini Miss Astuti akan menyampaikan materi mengenai rotasi dan revolusi bumi. Kalau kita bicara soal rotasi dan revolusi bumi, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta yang begitu indah dan mengagumkan. Tetapi sebelum kita lebih lanjut membicarakan masalah rotasi dan revolusi bumi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Sertai kami Tuhan dan mampukan kami untuk duduk diam mendengarkan setiap penjelasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, mungkin kalian sudah penasaran kan? Yuk kita segera memulai pembelajaran hari ini. Anak-anak tahu tidak? Ternyata bumi kita itu berputar loh. Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi bumi disebut skala rotasi. Satu kali skala rotasi 23 jam 56 menit 4 detik dan biasanya dibulatkan menjadi 24 jam atau sehari. Lalu mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ada nggak ya akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi ini? Ternyata ada akibatnya anak-anak. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu. Dan yang keempat, adanya pembelokan arah arus laut. Nah, itu tadi akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian revolusi bumi. Lalu apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi bumi disebut dengan skala revolusi. Satu kali revolusi bumi waktunya sekitar 365 seperempat hari atau 1 tahun. Nah, sama seperti rotasi bumi, revolusi bumi juga ada akibatnya. Nah, apa saja akibat dari revolusi bumi? Yang pertama, perbedaan musim. Yang kedua, lamanya siang dan malam. Yang ketiga, gerak semu matahari. Yang keempat, perubahan rasi bintang. Dan yang kelima, penanggalan kalender Masehi. Dan yang ada seperempat hari tadi ditambahkan menjadi 1, terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, apakah sudah jelas tentang rotasi dan revolusi bumi? Kalau sudah, mari kita lanjutkan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah peristiwa ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis. Gerhana bulan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerhana bulan total. Artinya apa gerhana bulan total itu? Artinya bahwa posisi bulan berada di umbra bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian itu artinya posisi bulan pada penumbra bumi. Pasti ada pertanyaan, apa itu umbra dan penumbra itu? Umbra adalah bayangan inti yang berada di tengah-tengah dan sangat gelap saat terjadi gerhana. Lalu penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi saat gerhana atau terjadi bayangan pada benda gelap. Baik, itu tadi tentang pembahasan gerhana bulan. Lalu gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Mungkin kamu juga bertanya-tanya. Gerhana matahari adalah peristiwa ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Kalau gerhana bulan tadi posisi bumi di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari
Posisi bulan di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Lalu gerhana matahari dibedakan berapa macam? Nah, gerhana matahari dibedakan yang pertama gerhana matahari total. Artinya umbra bulan menghalangi bumi. Lalu gerhana matahari sebagian artinya penumbra bulan menghalangi sebagian bumi. Dan gerhana matahari cincin artinya umbra bulan menghalangi bumi. Jadi pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi dan itu seolah-olah mataharinya bercincin. Nah, itulah anak-anak pembelajaran dari Miss Astuti hari ini. Semoga kamu atau kalian semua mengerti, dan kalau kita bisa simpulkan bahwa ketika kita mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi, itu kita bisa tahu bahwa siapa sih yang mengatur ini semuanya? Iya, betul, benar sekali, Allah yang mengatur segalanya. Kita bisa mengenal hari, tahun, itu semua adalah karya Allah. Oleh karena itu, ayo anak-anak, kita isi hari-hari kita ini dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami bersyukur mendapatkan sesuatu yang baru tentang karya-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mencintai setiap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.